Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Pelatihan? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Saya Nelly Nurmeli, Widya Aswara, ahli utama pada Balai Diklat Keagamaan Palembang. Pada hari ini kita akan membahas materi pengantar tentang tugas dan fungsi wakil kepala madrasah. Harapannya setelah Sobat Pelatihan menyelesaikan materi ini, Sobat Pelatihan tahu apa tugas dan fungsi wakil kepala madrasah. Sobat Pelatihan, dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi wakil kepala madrasah, madrasah aliyah dan madrasah aliyah kejuruan, perlu diangkat guru yang diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala madrasah. Sebelumnya saya akan menjelaskan dahulu bahwa wakil kepala madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk membantu kepala madrasah dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mengurusi segala masalah yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar di madrasah atau sekolah. Berdasarkan penetapan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam atau Kepdirjen Pendis nomor 1531 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pengangkatan guru yang diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala madrasah. Sobat Pelatihan berbahagia, manajemen berbasis madrasah memberikan otonomi kepada kepala madrasah untuk mengatur madrasahnya sesuai dengan prinsip transparan dan demokrasi. Dalam menjalankan prinsip manajemen berbasis madrasah tersebut, wakil kepala sekolah perlu dibantu oleh satu atau beberapa wakil kepala madrasah. Wakil kepala madrasah bertanggung jawab pada kepala madrasah dalam pengembangan madrasah dengan kerjasama yang baik, saling menghargai, menghormati, dan berdiskusi dalam membantu kepala madrasah mewujudkan visi dan misi madrasah. Sobat Pelatihan berbahagia, dalam mewujudkan iklim madrasah yang demokratis, jujur, dan transparan, seorang wakil kepala madrasah menentukan juga dan terlibat untuk seluruh guru dalam proses pemilihannya. Tujuannya untuk apa? Yaitu memberi peluang yang sama setiap guru untuk siap memimpin dan dipimpin dalam organisasi di madrasah. Sobat Pelatihan, berdasarkan pertimbangan di atas, maka diperlukan petunjuk teknis pengangkatan guru yang diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala madrasah. Adapun petunjuk teknis ini bertujuan menjadi acuan bagi Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota, penyelenggara pendidikan madrasah atau kepala madrasah dalam hal ini. Yang pertama, pemilihan wakil kepala madrasah. Kedua, pengangkatan wakil kepala madrasah. Dan ketiga, pemberhentian wakil kepala madrasah. Sobat Pelatihan berbahagia, adapun ruang lingkup petunjuk teknis meliputi 1. Persyaratan wakil kepala madrasah, kedua pemilihan wakil kepala madrasah, dan ketiga pengangkatan atau pemberhentian wakil kepala madrasah. Sobat Pelatihan berbahagia, dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi wakil kepala madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, dan madrasah aliyah kejuruan, perlu diangkat guru yang beri tugas tambahan sebagai wakil kepala madrasah. Nah, wakil kepala madrasah ini adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk membantu kepala madrasah dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mengurusi segala masalah yang berhubungan dengan kelancaran belajar mengajar di sekolah atau madrasah. Wakil kepala madrasah bertanggung jawab kepada kepala madrasah dalam pengembangan madrasah dengan kerjasama yang baik, saling menghargai, menghormati, dan berdiskusi dalam membantu kepala madrasah mewujudkan visi dan misi madrasah. Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam atau Kepdirjen Pendis nomor 1531 tahun 2020 tentang pengangkatan guru yang diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala madrasah, bahwa untuk membantu tugas kepala madrasah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, dan madrasah aliyah kejuruan perlu diangkat guru yang diberi tugas
dan fungsi wakil kepala madrasah. 1. Wakil kepala madrasah sanawiyah terdiri paling sedikit 1 orang dan paling banyak 4 orang, yang terdiri atas wakil kepala madrasah bidang 1. Akademik, 2. Kesiswaan, 3. Sarana dan prasarana, 4. Hubungan masyarakat. 2. Wakil kepala madrasah aliyah terdiri paling sedikit 1 orang dan paling banyak 4 orang, yang terdiri atas wakil kepala madrasah bidang 1. Akademik, 2. Kesiswaan, 3. Sarana dan prasarana, 4. Hubungan masyarakat. Ketiga, wakil kepala madrasah aliyah negeri Insan Cendekia terdiri paling sedikit 1 orang dan paling banyak 5 orang, terdiri atas wakil kepala madrasah bidang 1. Akademik, 2. Kesiswaan, 3. Sarana dan prasarana, 4. Hubungan masyarakat, dan 5. Keasramaan. 4. Wakil kepala madrasah aliyah kejuruan terdiri paling sedikit 1 orang dan paling banyak 4 orang, yang terdiri atas kepala madrasah bidang 1. Akademik, 2. Kesiswaan, 3. Sarana dan prasarana, dan 4. Hubungan industri. Setelah itu ada tugas pokok dan fungsi atau tupoksi wakil kepala madrasah dalam keputusan Direktur Jenderal atau Kepdirjen Pendis nomor 1531 tahun 2020 adalah 1. Wakil kepala madrasah melaksanakan tugas dan bertanggung jawab sebagai pembantu kepala madrasah. 2. Wakil kepala madrasah bidang akademik melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu kepala madrasah dalam pengelolaan akademik atau kurikulum. 3. Wakil kepala madrasah bidang kesiswaan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu kepala madrasah dalam pengelolaan peserta didik. 4. Wakil kepala bidang sarpras melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu kepala madrasah dalam pengelolaan sarana dan prasarana atau sarpras. 5. Wakil kepala madrasah bidang hubungan masyarakat atau humas melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu kepala madrasah dalam pengelolaan hubungan kemasyarakatan. 6. Wakil kepala madrasah bidang keasramaan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu kepala madrasah dalam pengelolaan keasramaan. 7. Wakil kepala madrasah bidang hubungan industri melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu kepala madrasah dalam pengelolaan hubungan masyarakat dan hubungan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri. Baik sobat pelatihan di mana saja berada dan berbahagia, kiranya cukup materi dari saya pada hari ini. Akhirnya kita sudah di penghujung acara. Saya Nelly Nurmeli, sampai jumpa di lain kesempatan, dan saya akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.